Gimana kabarnya Pak Pin? Kabar baik, Kang. Semangat terus Semangat terus. hari Gimana kabarnya Pak 7. Fahmi? Tetap semangat. Ini hari Kamis, seperti biasa kita kembali berjumpa dan satu hari setelah peringatan Hari Guru, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk Pak Fahmi, Pak Pin, dan semua guru-guru di tanah air yang menyaksikan tayangan ini. Tetap semangat, tetap sehat, ya, tetap berdedikasi mengabdikan diri untuk melayani pendidikan anak-anak kita di tengah pandemi COVID-19. Tidak mudah ya, kita sebagai pendidik untuk bisa memaksimalkan kewajiban kita, Pak Fahmi. Bahkan kalau saya sempat memperhatikan salah satu videonya, meminta maaf kepada murid-murid yang mungkin memang tidak sesuai dengan harapan, tapi dalam kesempatan lain kita harus optimis pandemi COVID-19 ini akan selesai dan kita akan kembali berjumpa di sekolah dengan tatanan kehidupan baru. Nah, persoalannya kemudian apakah tepat tahun 2021 di awal tahun 2021 Januari Februari sekolah akan kembali dibuka, sekalipun memang menjadi pilihan bagi kepala daerah. Apakah setiap daerah mempersilahkan sekolahnya, juga digantungkan pada kesiapan dari sekolahnya, izin dari orang tuanya. Itu sekiranya kebijakan baru yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Satgas Penanganan Ekonomi Nasional. Ya, untuk tahun 2021, realistiskah sekolah dibuka dengan pembelajaran tatap muka? Nah, kita akan berdiskusi soal itu bersama Pak Pinondang Simanjuntak dan Pak Fahmi Akbar. Saya ingin langsung saja ke Pak Pin terlebih dahulu. Pak Pin, bagaimana pendapatnya? Ya, makasih Kang. Kabar yang sudah mulai diutarakan di mana-mana ya bahwa Januari Februari 2021 sudah diperbolehkan walaupun tergantung kepala daerah masing-masing untuk sekolah masuk sekolah seperti biasa gitu ya. Memang kalau kita lihat 10 bulan berjalan dengan segala perjuangan guru dan murid ya melakukan proses pembelajaran itu dalam kondisi COVID melalui PJJ jarak jauh ini, berbagai macam problem yang muncul karena kita belum pernah pengalaman yang serius seperti ini sebelumnya. Jadi masih mencari-cari bentuk dan belum lagi infrastruktur kita yang belum siap dan akhirnya memunculkan berbagai dampak psikologi kepada semua pihak ya, orang tua, guru dan siswa itu sendiri maupun mahasiswa. Sehingga ada kejenuhan dan ada semacam mengarah kepada keputusasaan ya, artinya bahwa pendidikan yang kita pikirkan selama ini ternyata kok jadi begini begitu. Pertanyaannya semakin muncul baik di murid, di guru maupun di orang tua. Nah mungkin ini juga menjadi pemikiran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mencoba relaksasi untuk tahun 2021. Tapi saya berpikir kalau kita masuk ke sekolah seperti biasa 2021 Januari atau Februari, rasanya para kepala daerah harus serius memikirkannya karena banyak hal yang harus dipersiapkan di situ ya. Saya lebih condong berpikir kita setengah ya, setengah online, setengah bisa langsung di sekolah atau selang-seling atau orangnya yang bergantian gitu. Tinggal diatur aja sedemikian rupa. Terus dilihat juga zona dari wilayahnya. Kalau zona masih merah betul itu perlu dipikirkan apakah masih terus dilanjutkan dengan sistem online
atau tidak usah dulu untuk melakukan belajar langsung di kelas begitu. Ya. Tapi semua itu harus dikaji lebih jauh. Saya kira itu masukan. Baik. Tapi kalau bicara tadi tentang jenuh, keputusasaan, Pak Pin belum menyebut apakah jangan-jangan juga kementerian juga putus asa gitu, karena yang diungkapkan oleh kementerian, kenapa harus ada sekolah tatap muka? Karena memang pembelajaran secara jarak jauh yang diterapkan selama ini tidak secara maksimal, ya. Kalau tepatnya ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen PAUD, Dikdas dan Pak Dikmen, ya, bahwa kita tidak perfect dengan pembelajaran jarak jauh, kita butuh pengembangan supaya tidak merugikan peserta didik. Nah, artinya memang kalau saya melihat kan ya diakui ternyata PJJ itu pertama tidak dipersiapkan dengan baik, kedua langkah solutif yang dilakukan selama ini oleh kementerian juga tidak memiliki dampak yang signifikan untuk perbaikan pendidikan, atau seperti itukah? Iya, karena memang kalau dalam kondisi pandemi yang tiba-tiba ini nggak bisa berpikir secara normal, harus extraordinary ya. Presiden selalu sering menyebutkan itu. Nah rupanya di kalangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk berpikir secara extraordinary itu tidak mudah gitu. Didukung lagi oleh kondisi di mana infrastrukturnya nggak siap, terus gurunya juga skillnya nggak siap, muridnya juga tidak siap, karena kalau belajar online itu kesadaran murid itu nomor satu itu. Ya. Karena dia bisa, kayak saya pengalaman nih, kan dia tidak buka videonya, dia hanya suara online. Alasan kuota dari menteri cepat habis juga, dia bilang begitu. Nah, terus saya tes, ternyata dia kadang-kadang pergi kemana nggak hanya ada online aja, dia tidak ada di tempat. Dan itu berbahaya buat proses pembelajaran bagi anak itu gitu. Karena di situ dia udah tidak jujur, tidak mandiri dan tidak jujur gitu. Nah itu persoalan yang serius sekali itu yang harus kita pikirkan sehingga supaya kalau pendidikan online itu ya benar-benar ada sistem yang jelas, evaluasinya juga jelas dan infrastrukturnya juga jelas, skill-skill yang diperlukan juga jelas. Nah ini selama 10 bulan ini kita berjibaku dengan coba sana, coba sini, nggak ada satu sistem yang paket, yang vakum, yang bisa kita pakai gitu. Akhirnya balik lagi, ya udahlah daripada bingung tatap muka aja tahun depan gitu ya. Baik, selanjutnya Pak Fahmi, bagaimana? Iya, memang begini Kang. Saya ingat dulu Menteri PMK ya, Muhadjir, mengatakan kalau untuk sekolah paling cepat itu Januari baru bisa dilaksanakan. Itu ucapan beliau di awal-awal masa pandemi ketika rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Agama ya. Nah, kelihatannya ini memasuki apa sih namanya ucapan beliau nih, memasuki ucapan beliau. Ya. Yang Januari ini paling cepat ya. Saya melihatnya begini, kenapa ada rapat koordinasi beberapa kementerian itu? Ya. Yang pertama, ini barangkali dugaan saya salah, silakan dikoreksi. Pertama, kementerian itu tidak mau disalahkan. Akhirnya dilemparkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Nah, itu kan, kan di situ yang mengizinkan. Kalau kita ya melimpahkan saja gitu, kira-kira seperti itu. Daripada dikritik terus, mendingan ya udah daerah gitu ya. Pusing saya dikritik terus katanya. Iya, hampir tiap malam Jumat dikritik ya. Yang kedua, memang pergerakan Kementerian Pendidikan ini barangkali karena terlalu gemuk ya, terlalu besar. Akhirnya jadi lambat. Ya, lambat menyerap masukan-masukan,
sampai saya ingat betul waktu kita diskusi tentang internet gitu ya. Ya. Harusnya ada kerjasama dengan pihak-pihak provider untuk membantu pembelajaran jarak jauh ini. Masa sih nggak ada ya kemudahan dan sebagainya. Itu saya ingat sekali diskusi. Baru kemudian beberapa pekan kemudian atau bulan muncullah itu internet. Jadi saya kira ini karena gerbongnya terlalu berat ya. Walaupun memang ada apa sih namanya cara berpikirnya itu kan lebih match antara Kementerian Pendidikan dengan pendidikan tinggi. Tapi setelah dilaksanakan ternyata gerbongnya jadi semakin lambat. Ya gerbongnya semakin banyak, jadi jalannya semakin lambat. Ya saya melihat gajah ini gitu ya, semakin besar larinya nggak kenceng. larinya nggak kenceng gitu. Ya saya akhirnya ya lebih baik seperti dulu lagi aja gitu. Kementerian Pendidikan ya pendidikan, ya dikti ya dikti. Ini sekedar usul saja, barangkali kalau salah ya mohon dimaafkan. Tapi saya melihat karena kita di dalam gitu sebagai front terdepan pendidikan itu kelihatan kebijakan pendidikan itu dikeluarkannya sangat lambat. Sehingga sekarang hasilnya seperti Kang Ajat katakan, ya udahlah sekarang belajar aja gitu. Karena kelihatannya nggak maksimal nih PJ. Bukan nggak maksimal sebenarnya. Karena telur yang kebijakan yang ditelurkan itu lambat, tidak responnya secara cepat. Akhirnya ya dievaluasi tidak maksimal. Saya melihatnya seperti itu. Ya memang ada hal yang menarik ya kalau berbicara tentang masalah di tengah pandemi COVID-19 soal pembelajaran ini. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa, dan saya termasuk yang setuju kalau dalam prakteknya ini bukan semata-mata masalah ada di guru, bukan semata-mata soal infrastruktur saja gitu kan, tetapi memang masalahnya ada di kebijakan. Kebijakannya tuh nggak jelas, kebijakannya tuh kadang ya sifatnya itu lagi-lagi pilihan, nggak tegas, seolah-olah memang tidak mempersiapkan diri untuk mengambil tanggung jawab. Termasuk juga di pembukaan sekolah tahun 2021 ini ya, kembali diberikan kepada setiap daerah, kembali juga ditentukan oleh orang tua, yang mau silakan, yang enggak silakan. Ini mengingatkan saya pada kebijakan kurikulum yang disederhanakan. Sekolah boleh milih, guru boleh milih, akhirnya di lapangan yang nggak jelas gitu, mana yang mau dipakai gitu kan, karena mereka sendiri bingung, ada terlalu banyak pilihan. Mendingan di masa darurat ini kan ya udah ini aja gitu ya. Termasuk juga sepertinya yang nanti gitu kan, kalau ada orang tua nggak setuju, boleh kok tetap daring. Lah gimana ceritanya yang lain tetap muka, yang satu daring kan gitu. Jadi satu hal yang saya pikir juga memang tadi ya perlu untuk dimatangkan. Tapi menarik tadi kalau berbicara tentang psikologis ya yang disinggung oleh Pak Pinonda, kalau mungkin kebanyakan bertanya kepada anak-anak sih mau sekolah apa enggak, sekolah sih kayaknya Pak Pin. Iya betul itu. Jadi karena kan kita bisa bayangkan ya, dia di rumah terus. Udah itu dia mau ingin bercengkrama dengan teman-temannya nggak bisa. Lalu mau ingin bertemu langsung dengan gurunya. Murid itu ternyata punya itu loh, punya hubungan yang diam-diam dia ada emosional tersendiri terhadap gurunya. Apalagi gurunya itu guru favorit bagi dia misalnya. Nah itu menjadi tekanan tersendiri kalau nggak tersalurkan dengan baik. Sehingga anak itu di rumah cenderung frustrasi ya, cenderung tidak bisa melakukan apa-apa, atau juga keluar kalau tidak terkontrol oleh orang tua, keluar dia main sepeda ke sana kemari, nggak karu-karuan gitu, nggak ada kejelasannya. Nah memang kalau saya lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa jadi lokomotif ya, lokomotif dari seluruh arah pendidikan di Indonesia ini, walaupun melibatkan semua pihak nggak apa-apa gitu. Tapi dia yang lokomotifnya, yang menjadi penarik dari semua ini melalui berbagai kebijakan yang firm yang dia buat, sehingga bagaimana anak-anak ini supaya kalaupun misalnya dia sistem PJJ atau online tidak mengalami tekanan psikologis.
dia harus pikirkan juga gitu, bagaimana tekniknya segala macam. Nah, jadi jangan sampai kita pindah nanti ke sekolah di kelas, tapi tidak siap juga gitu. Nah, itu makanya saya bilang mesti hati-hati, mesti dipikirkan dengan baik. Dan yang menariknya lagi, kalau kemarin PJJ dilaksanakan dulu PJJ, kemudian Badan Standarisasi Nasional baru merumuskan, udah sekian bulan baru tuh ya keluar standar PJJ. Nah, jangan sampai nanti di tahun 2021 udah dimulai tatap muka baru keluar lagi standar ya untuk tatap muka di masa pandemi COVID-19. Ini kan satu hal yang sering terjadi. Menarik tadi kalau bisa tentang lokomotif, atau memang lagi-lagi saya harus menggunakan kata jangan-jangan ya, kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang memberikan kewenangan kepada daerah, senyatanya adalah gambaran bagaimana sebetulnya birokrasi bidang pendidikan selama ini, Pak Pit. Karena kalau saya lihat memang kementerian ini di tengah bicara tentang otoritas yang dibagi ya, desentralisasi, mau bilang apapun ya digantungkan sama kepala daerah. Jadi saya sih suka melihat kalau terlalu besar apa yang dibicarakan ya belum tentu juga terrealisasi, karena faktanya daerah itu juga yang memiliki kunci kuat untuk bisa merealisasikan kebijakan-kebijakan yang kita bisa lihat gitu kan, misalnya pengangkatan guru segala macam. Itu kan pusat kayak nggak punya power gitu. Jangan-jangan itu juga yang membuat akhirnya ya aku sih ngakuin gitu, aku tuh nggak bisa ngakuin banyak hal, ya memfasilitasi aja akhirnya. Saya kira mereka terjebak di istilah merdeka itu ya, merdeka belajar itu ya. Sementara SDM-nya tidak siap. Oke. Jadi kalau kita lihat di daerah itu, setiap daerah itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan kalau Jakarta dibandingkan dengan di daerah pinggiran sana misalnya jauh banget bedanya gitu. Nah, harusnya itu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang pernah kita katakan, dia dengan berdasarkan peta yang dia punya, peta kapasitas dari setiap daerah itu, untuk menghadapi kondisi new normal lah katakan untuk tahun 2021 ini, dia harus punya SDM di daerah untuk membuat peraturan sesuai dengan kebijakan Diknas itu, pendidikan dan kebudayaan itu sejauh mana kemampuannya gitu. Okay. Jadi sehingga dari awal dia udah pikirkan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bisa diadopsi oleh berbagai kapasitas daerah masing-masing gitu. Jadi tidak saya lihat ini akan terjadi nanti ada daerah tidak mampu mengendalikan protokol kesehatan di daerahnya itu karena semua siswa udah masuk dengan ramenya gitu. Yeah. Bayangkan itu anak SD main-main lompat sana lompat sini dengan temannya misalnya. Ya kita nggak tahu. Nah, bagaimana mengatur itu? Nah, itu kan harusnya dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat semacam SOP yang vakum. Okay. Itulah yang harus dibuat kalau mau melaksanakannya. Ya persiapan-persiapan seperti itu. Kalau soal pengajaran kan udah seperti yang dulu ya. Tidak ada masalah. Masalah sekarang menghadapi ke depan ini adalah belajar di tengah-tengah suasana pandemi COVID, tapi kita bisa bertahan hidup di tengah itu. Bagaimana caranya? Gitu. Baik. Itu yang harus disiapkan. Ini memang yang kemudian ingin saya bahas, karena memang bicara tentang tadi pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika mulai pembelajaran tatap muka ini diakui sampai pidato kemarin itu belum ada dan baru akan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan di daerah nanti pekan depan atau bulan depan gitu ya. Jadi sejauh ini memang kalau bicara tentang pedoman berperilaku yang itu sangat esensial, karena bisa jadi tadi ada sekolah yang
siap, ada yang nggak siap, tapi Iya. udah kebelet pengen tatap muka gitu kan, kepala daerahnya sudah memperbolehkan. Ini kan dikhawatirkan justru akan sangat berbahaya bagi keselamatan para siswa. Saya ingin tahu gambaran di lapangan ya, Pak Fahmi, bagaimana kalau 2021, kalau Jakarta sih sepertinya masih lama ya, tapi kalau memang misalnya diberlakukan tatap muka, apa yang sekiranya memang menjadi catatan? Iya, sejauh pengetahuan saya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu sudah mengeluarkan surat edaran Oh betul tentang tentang persiapan masuk sekolah. Jadi apa saja yang mesti disiapkan dari mulai sarana dan sebagainya. Jadi saya melihatnya itu sudah ada surat edarannya dan mungkin saja sudah dilaksanakan oleh setiap sekolah. Tapi persoalannya begini, monitoring yang dilakukan oleh dinas itu sepanjang pengetahuan saya tidak maksimal. Ya, kenapa tidak maksimal? Karena yang diandalkan itu satu kecamatan paling cuma 2 pengawas. Dia harus memonitoring ratusan sekolah dari mulai jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Itu di Jakarta, apalagi di daerah. Jadi saya melihatnya itu barangkali nantinya akan menimbulkan masalah. Yang kedua gini, apa yang Kang Ajat katakan tadi, standar pembelajaran setelah masa pandemi ini memang harus segera dikeluarkan. Mau model kayak gimana? Saya sih usulkan begini, tatap muka tetap dilaksanakan, tapi bukan di dalam kelas. Ya, di luar kelas. Ya, entah pakai tenda, entah pakai saung dan sebagainya gitu. Jadi pembelajaran tidak di dalam kelas. Gitu. Ini sih usulan saja. Gitu. Karena kita mengharapkan sebenarnya interaksi mereka jauh lebih longgar dibandingkan dia berada di dalam kelas. Ini yang jadi pemikiran kita ya. Harapan saya sebenarnya segera dikeluarkan pedoman itu, standar pembelajarannya. Karena kalau itu belum dikeluarkan, tiba-tiba kita sudah tatap muka, wah saya nggak bisa bayangkan. Oke. Itu baik. Tapi Pak Fahmi bisa nggak memberikan gambaran tentang kesiapan guru ngajar secara tatap muka ada, karena kan ada pembatasan jumlah siswa ya, dan ada sebagian lagi yang daring. Kira-kira gurunya siap nggak dengan dua peran sekaligus itu? Wah, saya kira nggak siap. Itu menambah beban guru ya. Digencet lagi gurunya. Ya, Kalau gajinya mau ditambah. kalau mau pilihan kayak begitu, ya gurunya saja. Jadi misalnya guru daring, ya spesialis nanti ke guru itu gitu ya. Kalau guru kelas ya ke guru yang ini. Gitu. Mungkin gurunya yang dipisah begitu. Jangan gurunya dibebani 2 model pembelajaran seperti itu. Itu berat betul. Jadi ada guru yang memang khusus untuk belajar tatap muka, ada yang melayani secara daring ya. Itu sekalipun mungkin nanti jumlah gurunya agak kurang ya, karena bisa jadi kan IPS cuma punya 1, IPA cuma punya 1 gitu ya. Itu resiko itu. Nah itu yang harus disiapin. Itu yang harus disiapkan. Nah, makanya dari sekarang memang perlu ada perencanaan bagi sekolah juga bagaimana dengan sumber daya manusianya, selain tadi ya soal infrastrukturnya. Tapi balik lagi ke pedoman itu tadi yang nanti akan dikoordinasikan, kita kan juga perlu tahu bagaimana gaya hidup baru ya untuk warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, karena ini menjadi penting tidak hanya di sekolah sebetulnya, tetapi menggabung dari sekolah, tiba di sekolah, belajar kesatuan. Misalnya saja bagaimana membiasakan murid dan guru untuk mengukur suhu tubuh, kemudian memastikan apakah indera penciuman mereka itu pada saat berangkat sekolah itu baik atau tidak. Nah, hal seperti ini tidak mudah kalau kita lihat pakai masker aja susahnya minta ampun, apalagi masanya sangat
sempit ya, misalnya Desember disosialisasikan untuk bulan Januari. Nah, ini soal sosialisasi dan pengajaran tentang perilaku ini juga butuh waktu. Saya khawatir sesuai dengan apa yang sering diungkapkan oleh para epidemiologi ya, soal positif rate-nya kita kan masih sangat tinggi, bahkan Amerika yang sama positif rate-nya di atas 10%, padahal WHO mengisyaratkan 5%, itu kan terjadi klaster baru dan terjadi kasus penyebaran COVID di anak-anak. Itu yang kita tidak harapkan sama sekali, karena bukan, kalau ada yang mengatakan bahwa kan COVID banyak kan di perkotaan, nah sekarang ini sudah bergeser gitu kan, justru di desa ini banyak kasus-kasus yang ujungnya adalah kematian. Iya. Saya ya. Ya, jadi memang kalau saya lihat tahun ajaran baru bulan berapa ya? Kalau di universitas itu Maret itu, akhir Februari atau awal Ya, Maret. sama sebetulnya. Nah, saya lebih condong tahun ajaran baru dimulai. Kalau mau belajar di kelas itu ya, atau kombinasi. Supaya ada waktu untuk mempersiapkan. Karena kalau dia belajar di kelas ada jarak-jarak juga kan, jadi bangkunya, ruangannya itu tidak seperti ruangan yang seperti dulu sebelum COVID. Iya. Sudah satu orang satu meja, jaraknya juga 1 meter lebih gitu. Dan apa namanya, itu satu. Yang kedua, seperti yang Pak Fahmi bilang, apakah mungkin kalau dilakukan belajar di lapangan yang lebih terbuka, di alam tapi gitu ada ya. atap, iya alam, supaya lebih bebas dia, jadi tidak sirkulasi udaranya tidak mutar-mutar, akhirnya nanti berbahaya gitu. Nah, tapi kalau di Jakarta panas, Pak Pin. ya itu persoalan tersendiri lagi itu. Tapi ya mungkin harus dibuat apa namanya, itulah yang harus dipikirkan. Mungkin ada pohon yang harus dibuat, dipindahin dari mana gitu, jangan hanya mindahin dari Monas kemana, tapi pindahin dari satu tempat pepohonan ke sekolah itu, mungkin beberapa pohon aja, lalu di bawahnya nanti dibuat itu tenda. Tapi kalaupun di ruangan misalnya harus diatur dengan baik. Coba kita bayangkan mulai dari dia diantar oleh orang tuanya, ya kan, dilepas itu. Berarti harus sudah ada orang yang menerima dan mengukur suhu, ya kan? Nah, siapa itu? Bagaimana cara mengukurnya? Sudah harus ada orangnya. Kemudian setelah dia masuk, sebelum masuk dicek dulu pakai masker, tangannya dicuci dulu, kemudian masuk lagi. Karena seringkali pakai masker itu hidungnya nggak ditutup. Banyak itu masyarakat itu, mulutnya saja, padahal virus itu datang dari hidung loh. Tapi yang kebanyakan orang mulutnya bahkan hanya ininya saja, dagunya saja. Nah, atau itu leher bahkan. Apalagi anak-anak, bagaimana itu mengaturnya? Itu harus dipikirin dalam berapa bulan ini dengan baik, supaya kasihan nanti kalau sampai ada klaster baru gara-gara ini, dan juga pemerintah disalahkan lagi nanti. Jadi ini harus benar-benar dipikirin dengan baik. Kita setuju mengatasi kejenuhan ini, ya bolehlah dibuka, tapi dibuka dalam arti semua sudah harus siap menghadapi pandemi itu ketika mereka menjalani proses belajar mengajar itu gitu. Semua udah siap, guru, orang tua, muridnya juga, ruangannya juga. Kemudian pembagian antara kapan daring, kapan pakai PJJ, kapan di kelas, itu juga pembagian itu. Sehingga simultan berjalan dengan baik, pendidikan kita juga jadi berjalan dengan baik, tidak asal-asal jalan gitu. Seperti 10 bulan ini kita. Tapi memang menarik ya tadi kata asal-asal jalan. Karena apa? Karena saya ingin mengatakan seperti ini. Yang saya ingin dengar sebetulnya tidak hanya sekedar mengatur jadwal. Ini Januari masuk gitu kan, Februari efektif gitu kan. Tetapi lebih jauh lagi bagaimana potret pendidikan setelah pandemi COVID ya.
artinya kan kita tidak mungkin lagi sama seperti yang sekarang gitu kan di tengah pandemi, atau juga bahkan mundur ke belakang. Kebiasaan-kebiasaan lama juga nampaknya harus dihilangkan. Ada satu model pembelajaran baru yang memang kalau Pak Mas Menteri bicara tentang 2021 mau digitalisasi, ya oke lah, terserah itu ya, dengan ungkapannya yang mungkin butuh effort yang sangat besar, tapi setidaknya bagaimana memaksimalkan blended learning ini dengan kesiapan-kesiapan yang tidak hanya melihat masyarakat atau sekolah-sekolah di perkotaan, tetapi juga sampai ke tingkat-tingkat desa. Nah, itu yang sebetulnya saya sih ingin lihat gitu kan, tapi ya hanya sekedar penjadwalan yang itu pun tadi di tengah resiko penyebaran COVID yang masih sangat tinggi. Tapi kembali lagi ke soal bagaimana daerah itu siap. Kalau Pak Fahmi sendiri lihat Jakarta, kalau Jakarta punya masalah apa? Ya, kalau Jakarta masalahnya adalah kepatuhan sebenarnya. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Itu masalah besar. Tidak tahu ya di daerah lainnya, barangkali sama. Tapi saya melihat orang senam sudah kumpul-kumpul, ya. Kemudian maaf barangkali kita yang beragama Islam, sholatnya sudah tidak jaga jarak, sudah rapat gitu. Masjid-masjid sudah gelar karpet seperti semula. Waduh, jadi saya melihat tingkat kepatuhannya sudah jauh menurun. Apalagi ketika nanti sekolah sudah dibuka. Saya yakin itu kan anak tuh mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak patuh, masa anaknya patuh? Itu aneh kalau menurut saya. Iya. Jadi masalahnya ya. Ya, tapi kalau kata Pak Menteri juga ada satu catatan penting, boleh dibuka tetapi atas persetujuan orang tuanya. Kalau survei sih saya sih yakin ada banyak yang setuju gitu loh. Tapi bagaimana dengan Jakarta sendiri, Pak? Ya, ini pertaruhan besar loh. Saya melihatnya ini pertaruhan. Pertama, vaksin belum disosialisasikan. Ini pertaruhan nyawa. Kalau saya menganggapnya itu gambling, ya gambling. Kalau berhasil ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau tidak berhasil korban. Nyawa itu akan banyak melayang, terutama klaster pendidikan. Anak-anak yang akan berbahaya. Ini saya terus terang saya akan bicara sebagai seorang guru. Kita itu setiap hari tampil di dalam absen, monitoring absen, menampilkan foto-foto kita. Pertanyaan saya begini, buat apa sih tampilkan foto? Oh, supaya dia masuk. Bukan. Sebenarnya menyatakan bahwa guru itu masih hidup apa tidak. Saya meyakini itu. Bukan dia hadir ada absen gitu, bukan. Guru itu masih hidup atau tidak. Karena di daerah saya saja sudah 5 orang guru meninggal. Ya. Artinya dia sudah tidak bisa menampilkan foto dia lagi. Ya. Saya menanggapinya itu karena ini pertaruhan besar. Harapan saya akhirnya kembali ya ampun ya tinggal doa saja barangkali ya. Mudah-mudahan saya nggak kena gitu, murid saya nggak kena gitu. Pertama, vaksin belum ditemukan. Yang kedua, persiapannya tidak semua sekolah. Ya, saya meyakini itu belum semua sekolah menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Untuk meyakinkannya harus ada monitoring terlebih dahulu, kesiapannya sejauh mana. Kalau memang sudah kelihatan hampir 90% siap, bolehlah, monggo silakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, guru. Nah, saya ingin mengatakan guru ini, perilaku gurunya belum ditatar atau belum di-training menyambut new normal. Ini yang agak sulit. Jadi belum ada ya semacam pembinaan khusus untuk para guru itu? Belum ada. Saya khawatir guru menganggapnya sama. Oh, udah normal nih. Ayo kita salaman. Itu dia, itu yang bahaya. Ya, atau juga mengembalikan cara belajar yang ke yang lama gitu. Betul. Ya. Padahal itu sudah new normal. Artinya nggak boleh seperti kemarin lagi. Cara mengajarnya, pemberian.
Karena saya juga tertarik bagaimana cara guru mempersiapkan proses pembelajaran di awal-awal pertemuan. Nah, ini kan juga perlu didesain sebetulnya ya. Bagaimana sih apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kita hanya melanjutkan gitu ya, yang sudah kemarin Ibu sudah sampai di halaman 17, sekarang kita buka. Nah, itu kan secara daring yang dilakukan. Sekarang mau ada tatap muka yang dilakukan. Nah, mungkin dalam satu semester bagaimana desain pembelajarannya dengan tatap muka itu. Nah, masing-masing guru itu sudah harus mulai merancang, dan memang apakah 1 bulan ini cukup gitu. Ini juga satu pertanyaan di tengah sosialisasi yang masih harus terus dilakukan, terkait juga dengan tadi ya, beberapa pedoman yang belum selesai, apalagi soal standar yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Pak Pin, ada hal lain yang mungkin ada sebagian ya, di satu sisi kita memang akan menghadapi sekolah tatap muka, tapi di sisi lain tadi banyak perdebatan soal kesiapan, soal butuh keseriusan. Bagaimana dengan Januari 2021? Ya, saya menganggap serius. Jadi harus dipikirkan secara serius pula gitu. Jadi oleh karena itu saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu segera mengumpulkan kepala dinas dulu deh, kepala dinas pendidikan itu. Tapi dari kementerian sudah punya bahan standar prosedur atau pedoman lah ya, yang kalau belajar di kelas dalam kondisi pandemi itu seperti apa gitu. Ya. Udah. Nah, ini yang harus segera diberikan ke dinas-dinas, atau mungkin dinas bersama dengan kepala-kepala sekolah sekaligus bisa juga. Nah, nanti dinas dan kepala sekolah mengumpulkan guru untuk mensosialisasikan apa yang sudah dia dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dengan catatan pedoman itu sudah benar-benar mengcover bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu sudah mampu mengantisipasi akibat dari virus corona ini gitu, dari pandemi virus corona ini. Ini seriusnya di situ, harus benar-benar itu. Kalau enggak, nanti katakanlah guru pun bisa masalah nanti. Kalau guru misalnya pakai masker hidung dan mulut lalu ngajar ngomong gitu, murid bagaimana mendengarnya? Tahu-tahu nanti tanpa sadar guru buka maskernya ngomong dia misalnya. Apakah diperbolehkan begitu atau bagaimana? Ada nggak semacam pengawasannya untuk pelanggaran protokol itu ya? Betul. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, terus kalau murid ngomong mau nanya misalnya apakah buka masker atau bagaimana? Itu harus dikaji bersama dengan orang-orang kesehatan supaya proses pembelajaran itu memang new normal gitu, memang di dunia baru yang kita tidak alami sebelumnya gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan tuh. Baik. Pak Fahmi, tapi kalau berbicara tentang tadi di awal kangen belajar mengajar secara langsung ya, ini secara kebatinan saya ingin bertanya ya. Gimana? Ya, kalau secara kebatinan ya apalagi guru ya, pasti kerinduannya itu wah, luar biasa. Menyiksa. Jadi ada kerinduan yang menyiksa. Nah, ini kerinduan yang menyiksa. 10 bulan kita nggak ketemu siswa kita. Iya. Saya kira yang dirasakan guru juga sama yang dirasakan siswa. Karena sebagaimana Pak Pin tadi katakan, ada hubungan emosional. Betul. Saya kadang-kadang merasakan begini. Apa yang saya nasihatkan, itu kan kadang-kadang beda sama nasihat orang tuanya. Yang dipakai tuh nasihat gurunya. Kata guru begini gitu. Jadi bisa dilawan tuh orang tua. Benar. Saya punya otoritas begitu besar terhadap murid-murid di sekolah gitu ya. Kalau saya bilang begini. Jadi dia bisa mempertahankan itu bahkan berhadapan dengan orang tuanya. Nah, hubungan emosional itu sekarang saya melihat terganggu gitu dengan PJJ itu. Apalagi dengan Zoom atau media aplikasi yang lainnya. Ruhnya nggak sampai. Saya berani mengatakan itu. Ini bahasa agama jadinya.
ruhnya nggak sampai, apa ya ngomongnya, spiritnya nggak sampai lah gitu ya. Apa istilah yang layak itu untuk dipakai. Jadi memang pembelajaran daring dengan pembelajaran luring itu ada suasana kebatinan yang berbeda. Itu yang kita rasakan. Baik. Begitu, Tapi Pak. kalau Anda sendiri melihat, sudahkah guru-guru mempersiapkan untuk momen pertemuan dengan murid-muridnya yang sudah 10 bulan mereka tinggalkan, dan bisa jadi 10 bulan itu ada perilaku-perilaku baru yang bikin panglingnya positif, tapi juga ada panglingnya negatif gitu. Apakah guru-guru sudah mempersiapkan itu, atau masih sekarang ini masih berjibaku dengan tugas-tugas hariannya, belum kepikiran besok mau ngapain kalau ketemu gitu? Belum ada. Mau kepikiran mau ngapain tuh belum ada gitu. Memang harusnya dipersiapkan minimal, kalau saya melihat sih dari manajer sekolah ya, itu tingkat minimal. Jadi kepala-kepala sekolah itu mulai mencobalah memikirkan apa sih yang mau kita lakukan di masa new normal itu. Modelnya, interaksinya, cara pembelajarannya, itu harus benar-benar dirumuskan. Kalau kita mengharapkan semua dari kementerian, memang, waduh, saya tadi udah katakan gerbongnya terlalu besar, ya, terlalu banyak. Jadi jalannya agak lambat. Kreativitas lah. Saya senang kalau Merdeka Belajar itu diwujudkan dalam bentuk kreativitas manajer-manajer sekolah. Gitu. Nanti turun kepada guru-gurunya. Apa yang mau dilakukan ketika berhadapan dengan siswa, apa sama seperti kemarin atau ada inovasi baru. Seperti kata Pak Pin tadi, ini new normal. Nggak sama pembelajaran seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi saya punya harapan besar. Kalau manajer sekolah tidak melakukan itu, ya kita sendiri yang melakukannya. Gitu. Jangan sampai frame-nya itu, cara pandangnya, jangan sampai ada korban baru. Itu yang diharapkan. Tapi memang itu penting ya, mengintensifkan komunikasi, banyak ngobrol sama guru, banyak ngobrol sama orang tua gitu ya. Ini penting, catatan saya sangat setuju. Memang ya sekarang ini kesiapan dari kepala sekolahnya nih ya, yang tidak hanya nyusun rencana sendiri, tapi membuat ya satu forum yang lebih intensif lagi untuk semuanya bisa paham dan semuanya bisa ngasih masukan sehingga bisa diketahui kelemahan kekurangannya demi suksesnya nanti tatap muka yang sudah dirindukan oleh semua orang, dengan tidak menjadi klaster baru, karena itu yang sangat dikhawatirkan. Kita tahu pandemi COVID-19 ini belum berakhir, termasuk juga di awal tahun 2021, karena vaksin sendiri kan kalau ngacu ke Sinovac yang diuji klinis tahap ketiga baru akan selesai bulan Maret gitu. Tapi apakah ini juga ada kaitannya dengan suksesi asesmen nasional? Jadi ya sebelum akhir tahun harus tatap muka nih supaya asesmen nasionalnya bisa sukses gitu. Karena sudah diprogramkan, sudah dianggarkan. Ini gimana nih Pak Pin? Ya, kalau mau memajukan pendidikan nggak bisa berpikir begitu ya. Nggak bisa. Harus basicnya itu harus benar-benar mengeluarkan output sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita tidak bisa di ujung-ujung berpikir kalau memang belum tercapai sesuai yang diharapkan, ya itu harus diterima sebagai sesuatu yang belum tercapai. Nah, itulah yang harus diperbaiki ke depan gitu. Karena gini Kang, 10 bulan ini kita dari sebelumnya ya, dari sebelum COVID pindah ke kultur di mana belajar secara daring. Itu kan ada dari kultur lama ke kultur baru. Tapi dalam proses kultur baru yang dengan belajar daring ini kita belum memiliki apa-apa gitu. Semua serba coba-coba gitu. Tidak segera kita mempersiapkan dengan baik apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke kultur baru ini. Nah sekarang jangan berpikir kalau udah kuliah sekolah di kelas lagi sama dengan yang dulu. Hati-hati, itu nggak sama, beda. Virusnya belum hilang itu. Kita belajar di tengah situasi virus itu. Nah, itu kultur yang baru lagi itu sebenarnya.
Iya, Nah, dan itu harus semuanya ya, guru, murid harus tahu iya, betul itu ya. semua. Jangan juga murid punya pikiran yang sama gitu. Oh, nanti sekolah ketemu lagi, main lagi kayak dulu lagi. Betul, Wah, gitu. betul. Ya, terus peluk-pelukanlah apalah gitu misalnya. Apa namanya, saking rindunya sama temannya, dia peluklah itu temannya sambil aduh nggak tahu lah. Kalau Ya, itu harus ada protokolnya gitu loh maksud saya. Dan itu harus betul-betul dibuat baku sehingga si guru punya pegangan untuk melaksanakannya di sekolah itu. Sehingga nanti semua pihak bisa mempertanggungjawabkan aksi yang dia lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga kondisi yang seperti pengalaman pada saat COVID ini tidak terulang lagi kita di bulan Februari Maret nanti gitu loh. iya. Semuanya tidak siap, akhirnya jadi pendidikannya nggak memperoleh hasil yang maksimal gitu. Baik. Itu saya kira. Ini rekan-rekan, ya kalau ngobrolin tiap Kamis malam ini kan selalu aja pengennya panjang gitu ya. Tapi kita harus sudahi, nanti kita sambung lagi ya pekan depan. Apa poin-poin penting yang Pak Fahmi ingin sampaikan berkaitan dengan menjawab keraguan soal tatap muka di awal tahun 2021? Silakan. Ya, saya sih ingin mengaitkan dengan Hari Guru ya. Menjawab keraguan itu dikaitkan dengan Hari Guru. Saya merasa bahwa guru saat ini belum siap dengan pembelajaran yang akan dimulai nanti. Harapan saya kementerian atau dinas itu mempersiapkan guru-gurunya agar nanti tidak terjadi masalah baru yang muncul. Bayangkan saja PJJ saja tidak semua guru menerapkan dengan baik, apalagi nanti pada saat new normal. Itu kekhawatiran saya luar biasa. Memang ada baiknya sebelum itu dimulai, guru-guru ditatar terlebih dahulu, di training terlebih dahulu agar bisa memasuki pembelajaran nanti di 2021 ya, walaupun barangkali juga tidak maksimal karena tidak 100% hadir kan, ada pembagian dan sebagainya. Ya, tapi minimal itu bisa mengobati kerinduan yang selama ini barangkali sudah menyiksa mereka semua dan juga diri saya. Begitu. Baik. Selanjutnya Pak Pin, silakan poin-poinnya. Ya, saya sih berpikir dua hal tadi ya, kombinasi antara daring dan belajar di kelas itu polisinya lah gitu, itulah polisi umum. Kemudian yang kedua, bagaimana belajar dalam kondisi itu, standar prosedurnya gimana, pedoman yang harus dipegang itu apa, itu harus dibuat bersama-sama dengan baik dan di training kepada guru-gurunya supaya guru-guru nanti melaksanakannya dengan baik, karena kunci utama itu ada di guru. Nanti guru pun akan mentraining murid, jadi mungkin nanti hari pertama nggak langsung masuk di kelas itu, ada dulu simulasi, ada dulu ini segala macam itu nanti itu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kayak membalik tangan ini gitu. Karena ini adalah kebiasaan yang harus dirubah gitu. Saya kira gitu. Iya, dan kebiasaan itu tidak cukup hanya dengan mencuci tangan, ya, menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir, betul, menggunakan masker dan menjaga jarak. Ada hal-hal lain yang juga perlu untuk dilakukan ya, simulasi dan pembiasaan, karena tidak mudah untuk mendidik masyarakat. Kalau tadi Pak Fahmi, Pak Pin menyoroti soal bagaimana mempersiapkan guru, kita juga harus mempersiapkan orang tua, kita harus juga mempersiapkan siswa, karena pembelajaran tatap muka dimulai dari siswa berangkat ke sekolah dan nanti dari sekolah pulang lagi, bagaimana protokol kesehatannya. Tidak hanya sekedar orang tua sekarang udah riweuh gitu ya, syukur kalau udah bisa tatap muka silakan aja tanpa ada pedoman perilaku yang memang perlu untuk jadi komitmen bersama. Dan kalau kita melihat dari angka positif rate atau tingkat penularan corona di
bulan ini saja yang masih di atas 10%, sementara WHO membuat standar harus di bawah 5% untuk sejumlah kelonggaran-kelonggaran. Ini tentu menjadi tantangan besar bagaimana Indonesia dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak menambah masalah baru bagi para tenaga kesehatan. Karena Januari ini bukan bulan yang penuh harapan saja, tapi juga penuh tantangan. Akhir tahun 2020 ini akan ada libur panjang. Nanti di awal bulan akan ada hajatan pilkada yang tentu akan membuat penambahan. Mudah-mudahan tidak. Kalau terjadi, ini tentu sangat kasihan ya bagi para tenaga medis. Dan jangan juga nanti ditambah lagi dengan klaster pendidikan itu yang tidak kita harapkan. Jadi semuanya harus berbenah, mempersiapkan diri. Ya bisa jadi kita sambut baik soal ini. Anggap saja ini sebagai ancang-ancang mungkin gitu ya, supaya semuanya bisa mempersiapkan diri. Tapi di luar itu kementerian juga harus pegang tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Karena masalah pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan nanti itu tidak hanya digantungkan pada gurunya, tidak hanya digantungkan soal kurikulumnya, tidak hanya soal kesiapan infrastrukturnya, tapi kebijakannya yang harus jelas dan eksekusi dari kebijakan itu yang harus tuntas. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman. Sudah ngobrol di Kamis malam, dan terima kasih juga untuk yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diterima ya, hal-hal yang positifnya tentu saja tentang apa yang memang menjadi catatan-catatan penting sebelum 2021 dimulai sekolah tatap muka. Terima kasih Pak Fahmi. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Pak Pin. Ya, maju terus pendidikan Indonesia. Mari kita bangun. Pendidikan Indonesia. Saya Jatur Atma, mewakili teman kita juga, Bu Clara nggak bisa gabung. Ada kepentingan malam hari ini. Kita pamit, ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga.